untuk kalian semua yang ingin datang ke Masjid Luar Batang, silahkan luruskan niatmu terlebih dahulu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada kami, karena itu akan memberatkan kami nanti. Yakinkan niat kamu untuk silaturahmi kepada kami, meskipun kalian tidak melihat kami. Beliau tidak ingin dimakamkan di tempat lain. Beliau tidak ingin dimakamkan di tempat lain, Iya. kecuali di Kampung Luar Batang. Iya. Karena tempat itu sangat berkesan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi di channel kita di Anafi Official. Wah, malam ini luar biasa ya, kita kumpul pengen ngebahas masalah sejarah yang nggak asing di telinga kita, mata kita juga nggak asing, karena memang kita berdekatan dengan daerah tersebut, yaitu di Kampung Luar Batang. Wah, ini subhanallah ini. Ada yang tahu nggak Kampung Luar Batang itu ada sosok siapa di sana? Wali Allah. Ya. Kalau dari Sony? Ya, seperti itu. Iya. Wali Allah. Gimana? Awis tahu nggak Awis? Tahu. Iya. Sering ziarah juga kan. Alhamdulillah. Iya. Majelis. Iya, di sana ada tempat Wali Allah Al Habib Husain Abu Bakar Al Aridus Rahmat Luar Batang. Jadi memang atas izin Allah beliau punya kisah yang sangat menarik. Kenapa kita bilang sangat menarik? Karena memang gini. Sejarah Luar Batang itu sebenarnya kan dulu namanya bukan Luar Batang. Belum. Bukan. Tapi udah gitu zaman VOC kayaknya ya Bang ya. Belanda yang menanya. Dulu jadi ada seorang pemuda tampan, kelahiran dari Hadramaut ya, di sini sih Yaman Selatan, datang kepada via itu pada tahun 1736 Masehi atau awal abad ke-18. Karena di daerah pesisir ya. Betul. Jadi itu di sini tuh daerah pesisir. Jadi gitu. Jadi beliau itu datang ke situ memang masih banyak company Belanda begitu. Beliau itu pemuda yang dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Jadi beliau hijrah ke Batavia melalui pelabuhan Sunda Kelapa. Pada saat itu pelabuhan Sunda Kelapa itu termasuk bandar yang paling ramai di Pulau Jawa pada saat itu. Kawasan itu berawak-rawa, terdapat banyak pohon bakau juga, terletak di bagian barat Sunda Kelapa yang berbentuk teluk. Itulah dibangun surau. Jadi dibangun surau itu musola. Kalau zaman dulu surau musola. Jadi padahal kelihatannya gedung itu, kalau itu gedung kosong itu di musola, disebutnya surau oleh Al Habib Husain sebagai tempat buat beribadah dan bersolawat. Surau itu kayaknya di bawahnya musola Bang. Betul. Musola ya. Jadi iya. kecil banget itu ya. Jadi di tempat itu beliau menyiarkan agama Islam dan banyak penduduk juga yang datang gitu kan untuk memohon doa kepada beliau gitu. Jadi ada kisah yang unik nih. Jadi sebelum beliau meninggal ini, pada suatu malam Al Habib itu dikejutkan sama seseorang pendatang dengan pakaiannya basah kuyup, mohon pertolongan dari kejaran tentara VOC ya. VOC. Dia adalah tawanan dari sebuah kapal di sebuah kapal dagang Tionghoa yang akan dikenakan hukuman mati. Jadi pada saat itu ada sosok orang Tionghoa ya kan, berasal dari kapal pedagang yang pengen dieksekusi mati oleh bangsa Belanda. Nah, menjelang tengah hari datanglah pasukan berkuda VOC. Mereka berusaha mengejar tawanan tersebut dan merampasnya dari tangan Habib Husain. Dengan tegar Habib membela tawanan itu. Jadi pada saat itu Habib membela tawanan Tionghoa itu. Ini sejarahnya beliau kenapa sampai saat ini di makomnya beliau itu ada Habib Husain dan satu lagi makom itu sebenarnya asistennya. Iya. Gitu. Mungkin yang tadinya ini kali. Yang apa? Iya, justru beliau itu orang Tionghoa. Kalau nggak salah itu Al Habib Abdul Qadir. Jadi gitu. Jadi kalau yang udah pernah ke sana, di situ ada makom Habib Husain dan asistennya Al Habib Abdul Qadir. Itu jadi ada sejarahnya dulu. Jadi beliau itu ditolong sama Habib Husain pada saat dikejar sama Belanda. Gitu. Jadi dikejar sama Belanda, akhirnya beliau Habib Husain itu ngebela dia dari pasukan Belanda, sampai akhirnya dia terbebaskan. Gitu. Nah, pada suatu masa juga beliau
Habib Hussein ini mempunyai apa ya kelebihan yang luar biasa atas izin Allah. Jadi pada saat itu beliau karena punya masalah sama Belanda, mungkin karena ngebebasin Tionghoa itu beliau ditahan ya. Iya, di penjara. Beliau di penjara yang amat sangat kecil, sempit. Tapi atas izin Allah ada yang melihat beliau itu lagi sedang mengimami sholat. Mengimami sholat subuh. Karena posisinya lagi di itu ya. Di penjara. Luar biasa keilmuannya ya. Keilmuannya luar biasa. Makanya sampai sekarang ini Luar Batang itu banyak yang pada ziarah. Sebenarnya ziarah itu bukan meminta. Bukan meminta, mendoakan gitu kan dengan kesolehan beliau, karomahnya beliau. Karomah kita jadi menjadi pelajaran kita sebagai manusia yang hidup. Datang jauh-jauh misalkan dari Madura, dari Solo ke beliau itu mendoakan gitu. Jadi manusia itu saling mendoakan, Son. Mau walaupun hidup walaupun mati tetap kita saling mendoakan gitu. Nah, kenapa sih sampai akhirnya pas beliau udah bebas gitu kan, beliau itu kalau nggak salah itu ada sejarah yang paling menarik lagi, Tir. Jadi beliau itu meninggal itu kalau nggak salah di usia 40 tahun. Teramat muda ya kan? Muda. Nah, kenapa sampai bisa dijadiin nama itu Kampung Luar Batang? Ada tahu nggak? Kayaknya banyak sih sekirin-kirin ini ya, cuma kalau kita yang dari yang sependengaran sih ya beliau meninggal di bawah itu keluar dari udah nggak ada di kurung batangnya udah nggak ada lagi sampai 3 kali. Kalau dalam sejarah, jadi beliau itu pada saat itu meninggal. Beliau itu saat itu meninggal di usia 40 dan pada saat itu di kampung Luar Batang itu dulu kan dikuasain sama pihak Belanda. Nah, nggak ada yang boleh orang asing meninggal dikubur di sini. Aturan dulu begitu ya? Iya, karena kan memang mayoritas orang Belanda. Tahu sendiri di sini kan di Sunda Kelapa itu termasuk pelabuhan terbesar buat pusat perdagangan gitu kan. Nah, sampai akhirnya beliau harus dikubur di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, ini ada hal yang menarik. Menariknya kenapa? Jadi pas ketika beliau diantarkan ke Tanah Abang, sampai berapa kali nih, itu keranda masih ada beliau dari sini. Pas udah sampai di Tanah Abang, kerandanya doang. Tapi jenazahnya nggak ada, kembali lagi ke Luar Batang lagi. Terus yang kedua tetap begitu lagi, karena dipaksa dan sampai akhirnya yang ketiga tetap begitu lagi, beliau masih ada tetap di situ. Maka dari itu dari pihak Belanda itu mengizinkan beliau ada di situ. Sampai akhirnya alhamdulillah masyarakat dari seluruh Indonesia hampir semuanya pernah berziarah ke beliau atas izin Allah. Menarik ya. Ini kalau dari pandangan kita di Luar Batang itu, kita pernah ziarah ya tidak berdua ya. Itu pas baru masuk itu ke pintunya itu udah luar biasa ya. Jadi kalau yang kita lihat banyak santrinya atas izin Allah ya. Itu pencahayaan itu banyak. Pencahayaan itu banyak. Pencahayaan apalagi malam ini bertepatan dengan haul beliau ya. Nanti kita doain bareng-bareng ya beliau ya gitu ya kan. Kita udah sempat ke sana tadi malah. Aneh-aneh yang belum gitu ya kan, karena memang dekat juga pemirsa, jadi kita udah sempat ke sana tadi habis maghrib kalau nggak salah ya. Karena acara haulnya itu tadi jam berapa sih? 7:30. 7:30 gitu. Memang kalau dari pandangan kita aromanya itu luar biasa. Luar biasa banget. Santri-santrinya juga banyak. Terus banyak habaib-habaib dan ulama-ulama itu meyakinkan kalau setiap kita ada masalah ke sana bukan kita meminta, cuma setiap kita ada masalah di sana pasti ada solusi jalan keluar. Pasti itu. Terkabul pasti. Iya, perantara pasti. Ada yang percaya kayak gitu. Ada yang percaya kayak gitu. Makanya sampai sekarang itu kalau lihat kita malam Jumat, ya kan? Rame pasti. Itu mobil bis itu kalau di depan itu banyak banget. Gitu, ya kan? Gini deh. Aneh sebenarnya mau silaturahmi sama santrinya beliau. Gitu. Mungkin sedikit-sedikit komunikasi aja, cerita masalah dulu kayak gimana perjuangan beliau itu kayak gimana gitu ya kan. Atas izin Allah pemirsa coba nanti kita tariklah salah satu santri beliau atau penjaga beliau ya. Atas izin Allah ya. Ayo coba pakai badannya Sony aja ya. Iya. Apa Awis nih? Oh, boleh. Awis akan. Boleh. Siap, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau beda ya. Ada mas bawahnya. Iya. Biasa memang ini. Coba. Abis mau ada yang ditanya nggak? Dapat ya. Assalamualaikum. Makasih udah hadir. Oh, masih ngeliatin beliau. Gimana di sini? Apa yang kamu lihat di sini? Cukup baik. Cukup apa? Cukup baik. Cukup baik, alhamdulillah. Kamu ini ajudan atau santrinya Habib Hussein Luar Batang? Salah satu santri. Apa? Salah satu santri. Oh, salah satu santrinya. Kamu tahu sejarah beliau pada saat beliau meninggal? Tahu. Apa sejarah di sana? Sampai terjadi seperti itu dan sekarang banyak orang menziarahi makamnya Habib. Ya, atas izin Allah. Beliau tidak ingin dimakamkan di tempat lain. Beliau tidak ingin dimakamkan di tempat lain, Iya. kecuali di Kampung Luar Batang. Iya. Karena tempat itu sangat berkesan untuk beliau. Oh, karena perjuangan beliau menyebarkan agama Iya. Islam itu di sana ya. Iya, salah satunya seperti itu. Luar biasa, masya Allah. Sampai sekarang pun yang ziarah ke beliau itu banyaknya minta ampun. Iya. Ada nggak pesan kamu buat yang para semuanya gitu, Penjara para atau penjara apa, ya? atau yang lain-lain gitu? Ya, maksudnya gini, jangan sampai orang yang berziarah itu akan menjadi apa ya, musyrik, Timbul kemusyrikan. timbul kemusyrikan. Iya. Ada nggak? Untuk kalian semua yang ingin datang ke Masjid Luar Batang, silahkan luruskan niatmu terlebih dahulu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada kami, karena itu akan memberatkan kami nanti. Allah. Yakinkan niat kamu untuk silaturahmi kepada kami, meskipun kalian tidak melihat kami. Insya Allah kami akan membantu kalian juga untuk berdoa kepada Allah, mengabulkan keinginan kalian atas izin Allah SWT. Kami tidak bisa mengabulkan apapun itu, semua atas dasar izin Allah SWT. Subhanallah. Ya, jadi pemirsa, ini pelajaran juga terutama buat kita ya. Jadikan penziarahan itu pengingat kematian diri kita. Iya. Jangan kita meminta lebih, karena yang bisa mengabulkan itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Benar. Boleh nggak, beliau itu dulu terkenal dengan karomah dan kesaktiannya. Iya. Apa sih yang kamu tahu tentang kesaktian beliau? Banyak, Banyak. tapi tidak bisa disebutkan. Salah satu Salah satunya. yang kamu pahami, satu aja. Banyak emosi. Orang soleh. Bisa disebutkan salah satunya kesaktiannya itu apa gitu. Iya. Apa? Tidak dapat izin dari Habib. Tidak dapat izin dari Habib, masya Allah. Memang tak ketawaduan. Tawaduan beliau ya. Cuman memang yang dari sejarah itu kan sebenarnya cerita, bukan Habib yang menceritakan, tapi kan sejarah itu ada orang Rekodnya lain yang tinggi banget, dalam, Bang. tinggi banget. Banyak Beliau habaib sampai juga yang banyak. menyaksikan. Iya, rekod. luar biasa beliau. Terima kasih ya, Iya. ini informasi ya. Salamin ke Habib ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, dataran positif, Ya, iya positifnya ya. positif, energinya positifnya luar benar-benar. biasa. Jadi memang mau lagi apa? Udah nih. Boleh nih, satu lagi. Satu lagi aja coba ya. Ya. Kita mau tahu, siapa tahu ada yang bisa ngomong masalah kesaksian Habib Hussein Luar Batang Al-Adus. Ini mah bukan santrinya, penjaganya yang kayaknya pemirsa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih yang sempat cahaya yang kita lihat. Terima kasih udah hadir ya. Oh, kamu luar biasa ya. Oh. Bisa nggak menghadap ke kita? Kita mau diskusi sebentar.
Wah. Bisa begini ya. Orang kalau berilmu, Iya, subhanallah ya. Orang kalau berilmu pemirsa, subhanallah. Terima kasih ya udah hadir di majlis kita. Iya. Kamu penjaga di Makom Al-Habib Husain Luar Batang. Apa yang kamu tahu tentang beliau? Banyak. Contohnya? Beliau salah satu ulama yang menyebarkan agama Islam di sini. Beliau termasuk salah satu ulama yang menyebarkan agama Islam ya di Sunda Kelapa ini ya. Nah, terus? Sosok yang berani menentang Belanda. Oh, beliau termasuk sosok yang berani menentang Belanda juga. Sampai beliau dipenjara pada saat itu ya? Iya. Sebenarnya beliau tidak di situ. Oh. Sebenarnya beliau nggak dipenjara? Tidak. Iya pemirsa, karena memang dalam sejarah apa katanya beliau ngimamin ya wis ya, mengimami sholat pada saat itu. Subhanallah, saking sungguh itu atas izin Allah ya. Terus apa lagi? Dari itu beliau ada di situ. Oh, bisa raga ya. luar biasa. Ilmu Allah itu. Iya. Terus sampai sekarang itu yang ziarah itu benar-benar luar biasa banyaknya. Iya, tapi beberapa ada yang menyalahgunakan. Pikiran mereka tersesat. Beberapa ada yang menyalahgunakan. Iya. Karena Pikiran mereka sudah tersesat. pikiran mereka sudah tersesat. Iya. Sebenarnya Habib Husain itu kalau dipinta-pinta itu suka atau tidak sih? Marah beliau. Allah. Marah beliau. Marah. Tapi kalau memang kita tulus dari jauh-jauh mendoakan, insya Allah beliau juga mendoakan kita atas izin Allah. Beliau tahu yang mana niat mereka yang tersesat, yang mana mereka tulus bersilaturahmi. Beliau mengerti. Tapi rata-rata kebanyakan yang gimana? Sebagian ada yang mengerti, ada yang tersesat. Dan beliau tetap mendoakan yang tersesat tersebut untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Masya Allah. Beliau tidak tega. Ada nggak pesan-pesan buat, terutama buat diri kita pribadi dan teman-teman semua yang melihat konten ini? Dalam hal apa yang ingin disampaikan? Kalau misalkan kita berziarah ke makam wali-wali Allah atau orang-orang soleh gitu, apa yang harus kita lakuin sehingga nggak menjadi kemusyrikan di dalam diri kita? Luruskan dulu niat kamu terlebih dahulu. Luruskan niat. Sebelum engkau mengunjungi makam-makam ulama. Iya. Jika pikiran kamu masih kacau, masih terampur aduk dengan dunia, jangan. Jangan meminta apapun. Jangan. Kalau kamu ingin ke sana dalam keadaan kamu yang banyak masalah, silakan. Tapi jangan meminta. Silakan kamu ke sana. Merenung saja, tidak apa-apa, silakan. Tapi jangan meminta. Karena banyak godaan-godaan setan nantinya. Yang membelokkan pikiran kamu. Kamu malah jadi tersesat. Banyak manusia sekarang ini seperti itu. Ini sebenarnya Habib Husain juga ujung tombak di pesisir ya. Iya. Dia termasuk yang ngejaga lautan. Iya. Karena memang di Jakarta Utara alhamdulillah ya banyak dikelilingi siput sama orang soleh. Iya. Termasuk di Habib Kampung Mbak Bandar, Priok, Mbak ya Priok kan? juga. Iya. Beliau salah satu sahabatnya. Oh, salah satu sahabat-sahabatnya ya. Terima kasih ya. Kamu udah hadir di sini. Tolong sampaikan salam kita ke beliau. Iya. Iya. Luar biasa. Caranya ya Bang ya. Pemirsa, terharu ya? Terharu kita.
sedih, terharu gitu. Karena ini tamparan juga terutama buat diri kita gitu kan. Kadang kan diri kita tanpa kita sadari udah keluar dari kelurusan hati. Benar. Gitu kan, takutnya kan pada saat coba ziarah ke sana tahu itu udah tujuannya udah nggak bagus sebenarnya. Sebenarnya ketika kita berziarah ke makam orang soleh itu ya itu yang tak lain ialah pertama silaturahmi, kedua mendoakan, yang ketiga mengingat kematian gitu. Urusan mereka mau mendoakan kita insya Allah gitu, pasti kan setiap doa yang baik akan kembali ke diri kita juga gitu. Jadi gimana? Dan pelajaran nggak harus dari biasa, ya? Perjalanan kisah luar batang ini? Banyak Mas. Iya. Dari Sani sendiri ada nggak? Iya. Ada ya? Cukup. Ya. Iya. Dari yang disampaikan. Iya, yang tadi beliau sampaikan juga ya luar biasa. Kalau ente gimana nih? Dapat ya pelajaran kita ya? Banyak banget biasa. Ya. Jadi buat mengingat diri lah. Mengingat diri betul. Oke, tutup ya. Iya. Oke. Pemirsa, terima kasih buat pemirsa semua yang udah dukung kita, subscribe kita, luar biasa dari dukungan kalian kita sampai bisa di titik sampai saat ini gitu kan, udah sejauh ini gitu ya kan. Terima kasih banyak, kurang lebihnya kita mohon maaf karena kehinaan itu milik kita, kesempurnaan itu cuma milik Allah. Kita sebagai manusia nggak bisa apa-apa, hanya Allah yang bisa melakukan segala sesuatu hal gitu kan atas izin Allah. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.